Mata baru semua, tahun 2022 ya, sekarang kita mulai lagi. Buat kalian yang berbahasa Indonesia, kalau kemarin gue udah mulai pakai bahasa Inggris. Anyway, fokus di bulan Januari ini adalah Mercury retrograde di Aquarius. Juga Mars masuk ke Capricorn. Dan yang paling oke lagi adalah kita disambut tahun baru tanggal 2 Januari kemarin dengan New Moon di Capricorn, dan nanti tanggal 17 itu full moon purnama di Cancer ya. Coba nanti kita lihat, coba disimak kalau kalian penasaran ya kan, apa sih yang akan terjadi pada kalian di bulan Januari ini. Oke, cekidot. Hai Cancer, mau tahun baru ya. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher, siapapun kalian yang lagi berurusan dengan Cancer, kalian welcome untuk join karena energi kita suka bertukar. Jadi pesannya bisa juga buat kalian. Nah, kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton sun sign, moon sign, juga rising sign kalian. Ya, kalau kalian belum terbiasa dengan cara gue baca tarot, yang selalu gue di awal bulan itu selalu gue kaitkan dengan 12 rumah astrologi sesuai dengan pergerakan planet saat ini, gue saranin untuk nonton 12 rumah, playlist 12 rumah astrologi ya. Apa sih maksudnya 12 rumah astrologi? Di situ isinya tentang 12 isinya 12 video yang singkat-singkat banget yang menjelaskan setiap rumah astrologinya ya. Nah, langsung aja. Masih di Capricorn season ya, tapi nanti di tanggal 17 Januari ada purnama di Cancer ya, dan kita sudah disambut ya setelah tahun baru tanggal 2 persis itu New Moon di Capricorn. Oke, yang mana artinya New Moon itu adalah selalu dikaitkan dengan beginning, permulaan ya, untuk ngeset intensi atau goal pada tahun 2022 ini. Nah, New Moon itu selalu gelap, di mana bulan tidak tampak gitu. Kalau Hindu sih pada berdoa. Apa sih? Sekarang gue langsung mulai dengan ini ya. Apa sih namanya? Wisdom of the Oracle. Ya, untuk mengetahui fokus kalian di bulan Januari. Fokus Cancer di bulan Januari apa sih? Dan main fokusnya juga di, maksudnya pergerakan planet sekarang fokusnya itu ada di Mercury retrograde ya, Uranus direct dari retrograde, juga North Nodes dan South Nodes di Taurus dan Scorpio. Fokus Cancer di bulan Januari apa? Langsung keluar semua. Gue ambil satu doang ya. Come to the edge. Exchanging gift. Saatnya kalian untuk tampil, saatnya kalian untuk show. Nah, Cancer, alam bawah sadar kalian kayaknya oke banget nih ya, pertukaran hadiah. Jadi apapun yang sudah kalian lakukan, apapun yang sudah kalian berikan, kalian akan menerima balasannya ya, hukum sebab dan akibat itu sendiri ya. Come to the edge, saatnya tampil. Langsung ke tarot. Ada apa dengan Cancer di bulan Januari? Apa yang Cancer perlu ketahui di bulan Januari? Lucky Tarot. Kali kedua gue pakai kartu tarot gue sendiri ya kan. Ini Major Arcana doang tapi ya, khusus untuk di awal bulan.
Apa yang terjadi pada Cancer di bulan Januari? Apa yang perlu Cancer ketahui? Nggak mau keluar, Bu. Bagaimana dunia atau orang melihat kalian, representasi kalian, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri? The Wheel of Fortune. Untuk hal-hal yang sifatnya berharga buat kalian, ya, entah itu keluarga, entah itu penghasilan, entah itu pekerjaan, entah itu rumah, ya, apapun yang sifatnya bernilai, berharga buat kalian, kalian dapat Judgment. Untuk persepsi, mindset, gaya komunikasi kalian, dan aktivitas sosial, juga pendidikan, wawasan, pengetahuan kalian hingga saat ini dari kecil, kalian dapat The Sun. Untuk home, family, tradisi, dan emotional security, kalian dapat The Moon. Untuk masalah asmara, romance, love affairs, kreativitas, atau kalau kalian ingin mulai bisnis atau project, ya, tentang anak-anak, tentang masa kecil kalian atau jiwa kanak-kanakan kalian, dapat The Chariot. Wow. Untuk kebiasaan kalian dalam keseharian, juga kesehatan dan bagaimana kalian melayani orang lain, kalian dapat The Empress. Untuk masalah relationship, any kind of relationship, termasuk partnership, bisnis, dan lain-lain, keluarga juga, ya, kalian dapat Justice. Untuk rumah ke-8, tentang bagaimana kalian berbagi, entah itu finansial, seks, intimacy, ideologi, warisan, properti, kalian dapat Strength. Untuk rumah ke-9, tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri, entah itu tentang travel, sesuatu yang asing atau baru, tentang filosofi, agama, kepercayaan atau keyakinan, ya, juga hukum, kalian dapat The Hermit. Rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goal, dan status sosial, kalian dapat Death. Rumah ke-11 tentang hal-hal yang sifatnya sosial, bagaimana kalian bersosialisasi, tentang network, pertemanan, untuk sahabat, tentang aspirasi kalian terhadap lingkungan kalian, sekitar kalian, dan juga tentang harapan-harapan kalian, dapat The Fool. Untuk rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri, tentang alam bawah sadar kalian, dapat The Hangman. Di rumahnya, under the deck, wow, The High Priestess. Oke. Bagaimana orang melihat kalian? The Wheel of Fortune. Ini energi Jupiter. Jupiter lagi di Pisces. Kalian lagi sering menyendiri. Kalian lagi sibuk mengintrospeksi diri. Kalian mencoba mencari arah, mencari visi, membangun visi. Kemana kalian ingin, ya, cari arah, membangun visi kalian sendiri. Karena Neptune juga ada di Pisces. Dan Jupiter itu tentang visi juga. Bagaimana kalian go beyond,
melampaui apa yang kalian anggap itu kalian tidak mampu gitu kan. Ya untuk bisa itu kalian harus tahu dulu sampai mana kalian mampu kan. Jadi kalian lagi mengintrospeksi diri ya. Orang melihat kalian gitu mencoba mengendalikan takdir nasib kalian. Baiklah. Yang jelas di sini mungkin kalian mendapatkan keberuntungan ya dengan energi Jupiter di situ. Penampilan kalian membawa berkah tentang segala hal yang sifatnya bernilai atau berharga buat kalian. Ya, kalian dapat judgment. Energinya Scorpio. Kalian dapat kesempatan kedua. Mungkin di sebelumnya, ya, mungkin di masa lalu kalian sudah salah menilai. Entah itu terlalu baik, terlalu jahat, terlalu positif, terlalu negatif. Anyway, tidak sesuai dengan ternyata sekarang kalian melihat tidak sesuai dengan bagaimana yang kalian nilai sebelumnya gitu kan. Entah itu diri kalian sendiri, entah itu orang lain, entah itu sebuah situasi, kondisi ya. Yang jelas kalian dapat kesempatan kedua untuk melakukan pendekatan yang berbeda. Dengan melakukan pendekatan yang berbeda, ini energi Scorpio. Ya mungkin tentang masa kecil kalian atau tentang anak-anak ya. Tentang kreativitas kalian dan bagaimana kalian mengekspresikan diri. Dan kalau kalian bisa melakukan, kalau kesempatan kedua ini kalian lakukan dengan baik ya, dan kalian akan mendapatkan kemenangan gitu ya. Karena kalian mampu menguasai diri kalian sendiri. Dan itu juga mungkin berkaitan juga dengan anak-anak kalau kalian punya anak-anak ya. Judgment atau masa kecil kalian. Karena di situ juga kalian akan mendapatkan keberuntungan. Nah, energi Jupiter di Pisces. Untuk masalah persepsi, mindset, gaya komunikasi kalian, aktivitas sosial, dan juga bagaimana kalian segala pengalaman, pengetahuan yang kalian dapatkan hingga saat ini, kalian akan dapat pencerahan, the sun. Kalian akan dapat terang. The sun, matahari itu ada di Capricorn. Akan ada keadilan. Akan ada keadilan. Akan ada terang. Akan ada keseimbangan dalam memahami, pencerahan dalam diri kalian sendiri, dalam pemahaman kalian sendiri, dalam bagaimana kalian melihat segala sesuatu, sudut pandang yang berbeda mungkin ya. Ada kebenaran yang akan terkuak. Yang sifatnya sangat emosional sih ya, sangat emosional. Mungkin berkaitan juga dengan rumah ya, tradisi atau emotional security. Karena di rumah keempat tentang home, family, dan tradisi dan emotional security kalian dapat temuin. Ini energi kalian atau energi Pisces? Yang jelas energi Pisces. Karena di rumah kalian, kalau energi kalian itu ada Jupiter. Jupiter itu di Pisces. Jadi ya balik-balik energi Pisces. Anyway, ya mungkin kalian berurusan dengan Pisces.
full moon di Capricorn, full moon purnama di Cancer tanggal 17 ya. Jadi ada yang berakhir di situ, di rumah ya. Entah itu tentang rumah sendiri, tentang properti, tentang keluarga besar, keluarga kecil, anyway ya. Ada yang berakhir yang sifatnya sangat emosional ya. Yang ini menyangkut juga emotional security kalian sendiri, emotional stability kalian sendiri ya. Dan ya purnama itu berkaitan dengan ending, sesuatu yang berakhir. Dan ya ada sesuatu yang memang sudah seharusnya berakhir untuk mendapatkan Jupiter, berkahnya Jupiter itu sendiri, untuk go beyond, untuk melewati batasan-batasan yang keyakinan-keyakinan yang selama ini membatasi kalian sendiri. Entah itu relationship kalian yang terbatasi, entah itu karir, reputasi kalian, status sosial kalian sendiri. Untuk masalah romance, anak-anak, kreativitas, ekspresi diri kalian, masa kecil kalian dapat the Chariot, energi kalian. Jadi, kalian akan mampu menguasai diri kalian sendiri sehingga kalian mendapatkan kemenangan itu. Ya. Kalian akan moving forward. Ketika kalian bisa mengendalikan diri kalian sendiri, yang dikontrol itu kan hanya diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Di saat kalian bisa menguasai diri kalian sendiri, kalian akan dapat berkah dari Jupiter. Jupiter akan memberkati kalian gitu bahasa energinya. Untuk masalah kebiasaan kalian dalam sehari-harian, juga kesehatan, kalian dapat di Empress. Kalian siap melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, rutinitas baru ya. Situasi yang baru. Energi Venus retrograde di Capricorn. Karena kalian butuh keseimbangan, kalian akan menciptakan keadilan itu sendiri. Nah, karena di rumahnya Capricorn, yaitu di rumahnya relationship kalian ya, any kind of relationship, dapat justice. Energi Libra. Akan ada yang diadili, mungkin akan ada yang diadili, entah itu secara literatur pengadilan ya, ada yang mungkin secara sifatnya kekeluargaan, karena adanya ketidakseimbangan sehingga harus kalian akan menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru untuk menciptakan keadilan itu sendiri, keseimbangan itu sendiri ya. Secara emosional stabil, untuk menciptakan emosional stability. Untuk untuk rumah 8 tentang bagaimana kalian berbagi, strength. Kalian diminta untuk tabah, tegar, kuat, membangun kepercayaan diri tentang kesanggupan atau ketidaksanggupan kalian dalam berbagi. Kalian diminta untuk kuat. Ini energinya Leo. Di rumahnya Leo ada Judgment. Mungkin ada yang salah menilai atau ya entah itu kalian atau cross watcher ya. Yang jelas di sini ada ada yang salah menilai sehingga dalam berbagi ya. Jadi kalian diminta untuk kuat. Untuk
untuk bagaimana kalian mengatasi batasan-batasan diri kalian sendiri, bagaimana kalian melampaui batasan diri kalian sendiri. Kalian dapat The Hermit. Ini di rumahnya Pisces, dimana ada Jupiter juga Neptune. Kalian lagi introspeksi diri, kalian lagi menarik diri untuk mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri, untuk mendapatkan terang, kekuatan untuk melampaui keyakinan-keyakinan apapun yang kalian yakini akan diri kalian sendiri. Kalian akan stretching out gitu, apa sih namanya, memperluas kesanggupan atau siapa diri kalian tuh, kalian akan lebih perluas lagi. Untuk masalah karir, reputasi, long term goal, dan status sosial, kalian dapat Death. Ada yang harus kalian tinggalkan, entah itu karir, entah itu reputasi kalian sebagai apapun yang kalian yakini, ya kan? Kalian itu apa, ya kan? Mungkin kalian selama ini kalian yakini kalian adalah seorang seniman. Ternyata kalian harus tinggalkan itu. Atau long term goals, visi ke depan kalian yang selama ini kalian pegang, yakini itu jalannya kalian, ternyata kalian harus tinggalkan. Atau mungkin status sosial kalian, yaitu entah itu pernikahan, ya, entah itu jabatan, yang kalian harus tinggalkan. Energinya Pluto di Capricorn, karena di rumahnya Capricorn lagi-lagi ada Justice. Ya karena ini Capricorn season ya, dan Pluto ada di Capricorn, dan semua planet itu akan berbincang dan melewati rintangan-rintangan atau akan dipertanyakan oleh Pluto untuk transformasi, untuk merubah, ya, menjadi diri kita yang lebih baik, gitulah bahasanya Pluto, dengan menggali segala shadow work, ya, menggali semua trauma, bahkan hal-hal yang kita tidak sukai dan kita kubur dalam. Nah itu Pluto ngebongkar semua, entah itu Merkuri, mindset kita, persepsi kita, entah itu Mars, tindakan-tindakan kita, entah itu Venus, relationship kita, bagaimana kita berhubungan dengan money, segala hal yang sifatnya bernilai, juga tentang Sun, jati diri kita sendiri, dan Moon, emosional kita sendiri. Semuanya itu akan di filter sama Pluto untuk merubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Makanya di rumah ke-9-nya The Hermit, mencari terang dari dalam diri kita sendiri, perjalanan ke dalam. Dan untuk rumah ke-11, untuk bagaimana kalian bersosialisasi, tentang pertemanan, network, social life, ya, dan aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian, dan juga harapan-harapan kalian dapat The Fool. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, entah itu pertemanan, sahabat yang baru, network baru, entah itu aspirasi baru, ya, entah itu harapan baru. Yang jelas kalian siap menempuh apapun resikonya, ya, untuk memulai sesuatu yang baru itu. Entah mungkin kehilangan beberapa network, ya. Yang jelasnya energi Aries, ya, untuk memulai sesuatu yang baru. Terus ada yang ditinggalkan, Death, ya. Reputasi, status sosial, bahkan long term goals. Untuk rumah ke-12, karma, ending, closure,
limiting beliefs, keyakinan kalian yang membatasi diri kalian dan juga alam bawah sadar kalian. Ada The Hangman, rumahnya energi Pisces, gantung. Dan rumah ke-12 itu rumah originalnya Pisces. Tapi buat kalian ini rumahnya Gemini. Ada yang gantung. Ada yang belum selesai. Karena kalian mencoba untuk melihat dari persepsi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, kalian mencari pencerahan itu masih ya. Jadi kalian hanya meninggalkan segala sesuatunya itu terbuka. Kalian tidak bersikap ya. Jadi ya kalian sebenarnya lagi masa transisi. Kalian melepaskan karma yang lama dan karma yang baru ya. Untuk bisa mendapatkan, untuk memulai sesuatu yang baru, kita harus meninggalkan yang lama. Kalau yang lama masih terbuka, biasanya seberapa ngotot pun kita, kekehnya kita untuk memulai sesuatu yang baru itu akan dipersulit. Karena ini masih kebuka. Kita masih membiarkan itu nganga gitu. Kalau luka tuh masih dibiarin nganga gitu. Ada baiknya ditutup, dirapiin, dibersihin, ya, baru kita mulai. Gitu. Istilahnya healing dulu, gitu. Akhirin dulu karma kalian untuk bisa mendapatkan berkah dari Jupiter, planet keberuntungan, ya kan? Yang mana ada di Pisces. Ini ada di Pisces juga. Jadi ya di rumahnya Pisces kalian dapat The Hermit. Kalian mencoba mencari jawaban. Nah sekarang gue tanya, Taurus di mana? Ya, note sekalian ya di Taurus. Takdir kalian, fokus kalian selama 1,5 tahun ke depan adalah aspirasi kalian terhadap lingkungan itu apa, dan bagaimana kalian menggunakan network kalian sendiri, dan harapan-harapan yang kalian bangun itu apa. Yang kalian harus tinggalkan, South Node sekalian, yang kalian harus bisa imbangi adalah di rumah kelima, romance, love affairs, kreativitas kalian dan bagaimana kalian mengekspresikan diri. Kalau kalian harus jaga kontrol itu. Oke. Alam bawah sadar kalian, The High Priestess, energi Pisces juga. Well, bisa juga energi kalian, tapi buat gue secara simbol ini energi Pisces. Lagi-lagi The Hermit ya. Kalian lagi masa sunyi, kalian lagi mempelajari rasa, kalian lagi mendalami hal-hal yang sifatnya supranatural, sifatnya spiritual ya. Kalian lagi mendalami jati diri kalian sendiri. Kalian lagi dalam proses pemulihan. Oke, kita lihat sekarang Lenormand ya. Apa yang sesungguhnya akan terjadi pada Cancer di bulan Januari? 3 kartu aja ya. Apa yang akan terjadi pada Cancer di bulan Januari? Cross, Mice, Magnifying Glass, Under the Deck, The Owl, The Birds. Jantung bacaan kalian, Mice, tikus. Ini kekhawatiran kalian. Monkey Chatter, kekhawatiran kalian ya, tentang beban yang kalian harus pikul dan bagaimana kalian mendapatkan solusinya. Bagaimana kalian melampaui rintangan-rintangan atau beban itu. Energi Jupiter.
Ini energinya Saturn. Dan alam bawah sadar kalian adalah the birds, message from spiritual realm. Pesan-pesan dari alam spiritual. Karena Mbak Burung Hantu itu dia hidupnya malam. Dia pembawa message, dia pembawa pesan ya, dari alam yang sifatnya bukan material. Jadi dengarkan intuisi kalian sendiri. Oke. Udah. Itu aja dari Lenormand ya. Kita lihat dari Mystical Shaman. Petunjuk apa dari semesta untuk Cancer di bulan Januari? Apa petunjuk dari semesta untuk Cancer di bulan Januari? The Corn. Under the deck, the Curse. Masa panen, Jupiter. Panen. Dia akan, ini berkah ya, ini berkah dari semesta, dari alam itu sendiri ya, yang tak pernah habis diberikan kepada manusianya, dan semua pasti kebagian, semua pasti dapat ya, kalau fokusnya adalah yang terbaik buat semua, bukan buat gua. Dan apapun kebutuhan kalian secara personal itu akan terpenuhi di saat kalian berpikir lebih luas, kepentingan orang banyak. Karena kalian adalah bagian dari yang banyak itu sendiri. Jadi apapun kebutuhan kalian pasti akan terpenuhi kalau kalian mikirnya untuk yang lebih besar. Alam bawah sadar, the curse, kutukan. Ini kutukan ini sifatnya juga nggak jauh beda dengan karma itu sendiri, hukum sebab dan akibat. Kutukan itu adalah apapun yang kita lakukan pada diri kita, kita lakukan pada orang lain. Apapun yang kita lakukan pada orang lain, kita akan menerimanya juga. Kita lakukan pada diri kita sendiri. Jadi hukum sebab dan akibat itu sendiri. Bagaimana kita memperlakukan alam, bagaimana kita memperlakukan sesama. Apakah kita mementingkan diri kita sendiri, atau kita mementingkan banyak orang? Oke. Udah segitu aja. Semoga resonance dan berguna. Kalau emang iya, jangan lupa untuk like, comment, dan share.